Ya. Banyak yang quantum leap, bawahnya bulan Ramadan berlipat-lipat, ya, sampai 700 lipat. Bahkan ada yang bilang lebih dari itu. Ya. Bahkan dalam bulan Ramadan ada lagi Lailatul Qadar. Nah, ini luar biasa ini Lailatul Qadar. Umur kita bertambah setiap tahun, setiap memasuki atau melewati bulan Ramadan, itu 83 tahun. Ya, 83 tahun. Ya, jadi kalau 83 tahun kali 60 tahun umpamanya ya. Taruhlah umur kita 75, jadi ada dipotong 15 untuk masa balik, gampang hitungnya ya. 60 tahun kali 83 tahun. Nah, ini berapa nih? 5.100 lebih ya. Nah, lebih tua daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Idris, Nabi Musa, ya, secara kualitatif. Sehingga wajar kalau nanti lagi-lagi paling pertama dihisap. Oke, tapi itu pandangan dari saya lah ya. Ya, mungkin berbeda karena ada yang mengatakan harus orang-orang tertentu saja. Ya, kalau saya ya siapapun yang beribadah pada malam itu, dan pasti umat Islam beribadah kan, pasti sholat maghrib lah, sholat isya lah, ya. Apalagi sunat-sunat, apalagi ada sholat lail, ya kenalah ya, kenalah yang kelipatan 1000 bulan itu atau 83 tahun. Oke, anyway, ini Islam, Al-Quran yang super padat isinya itu ya. Hanya 114 surah, 6.000 lebih. Ada yang bilang 6.666. Nah, itu mudahnya juga itu menghafal, tapi sebagian ulama mengatakan tidak sampai segitu ya. Tapi kisaran itulah ya. Tergantung cara menghitungnya. Oke, yang merupakan thin description, gambaran tipis tentang alam yang merupakan thick description, deskripsi tebal alam raya ini. Alam raya ini juga adalah penuh dengan kitab yang biasa disebut dengan kitab kauniyah, ya. Dan Al-Quran merupakan kitab kauliyah, ya. Jadi kitab alam raya ini ya, sebetulnya penuh dengan catatan-catatan, ya. Penuh dengan sinyal-sinyal ayat-ayat. Ya, jadi dalam surah Ar-Rum itu 21 sampai 26 itu berbicara tentang ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya. Jadi berulang-ulang situ sebagian dari ayat-ayat. Nah, sinyal-sinyal, simbol-simbol, sign-sign, ya. Kebesaran Allah itu karena menciptakan berpasang-pasangan, bahasa yang bermacam-macam, langit dan bumi, turunnya hujan, siang dan malam. Ya. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan itu ada, ya. Dan alam ini sebagai bukti memang bahwa Allah itu hadir. Oke, kawan-kawan, ini saya langsung to the point karena waktu kita tidak banyak, ya. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua.
Hamda wa syukra lillah, salata wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawawala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta langit dan bumi. Langit yang berlapis-lapis, 18.000 lapisan alam. Ya. Bukan hanya satu lapis, seperti yang diyakini banyak orang, atau ilmu pengetahuan bahwa hanya universe. Tapi alam ini multiverse. Ya. Ini bantahan Al-Quran terhadap pernyataan sains, ya, bahwa alam ini bukan hanya satu versi, tapi banyak versi. Alamin, ya. Nah, kemudian yang merupakan pusat ilmu pengetahuan. Ya. Jadi Allah ini sumbernya ilmu pengetahuan. Dan kotanya, ibu kotanya, ya. Nah, ini ibu kota. Ada IKN-nya juga, ya. Ibu kotanya adalah Rasulullah SAW. Ya cuma ada sambungan hadis itu, ya, bahwa pintunya adalah Ali radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan karramallahu wajhah. Nah, ada yang mengatakan Imam Ali. Kalau dari Syiah itu mereka menyebutnya sebagai Imam Ali. Ya, ya memang sangat luar biasa Ali bin Abi Thalib. Ya. Oke, perlu Anda baca sejarahnya semua sahabat-sahabat. Oke, kita juga patut untuk selalu terkoneksi dengan Rasulullah SAW sebagai tadi memang pusat connection, ya, karena Allah saja dan seluruh malaikat itu terkoneksi dengan Rasulullah SAW. Bayangkan hebatnya, ya, Rasulullah itu. Cuma kita sering menomorduakan, ya, itu. Tentu saja karena doktrin bahwa tidak bisa menyembah Nabi, menyembah Rasul. Seperti halnya Kristiani menyembah Yesus Kristus. Ya, tapi mempunyai peran yang sangat sentral. Ya, Rasulullah itu. Ya. Yang mengeluarkan dari kegelapan pada terang benderang. Rasulullah yang mengajarin kita kitab. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengajari kita kitab iman, ya, dan menyucikan kita. Dialah yang mengajari kita ilmu dan filsafat. Dan Allah dan para malaikatnya semuanya berselawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan malas-malas berselawat kepada Rasulullah SAW agar masuk dalam radar jaringan connection atau konektivitas alam raya ini. Nah, itu maksudnya, supaya tidak berada dalam luring, luar jaring. Ya, kita harus berada dalam jaring, daring, seperti kita sekarang ini. Anda termasuk dalam jaringan Zoom, ya. Nah, gitu juga lah kalau kita berselawat masuk dalam jaringan connection, konektivitas atau koneksi, ya, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam raya. Dan itulah kemudian tidak pernah putus ubudiyah kita, ya. Karena semuanya juga bertasbih, ya. Darah kita bertasbih, paru-paru kita bertasbih terus, ginjal kita bertasbih terus. Semua organ-organ kita itu bertasbih, semuanya bekerja siang malam. Kapan berhenti, ya kita menjadi sakit atau kurang fungsional menjadi sakit.
Ya. Oleh karena itu perlu aktivasi semua organ-organ itu dalam rangka untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kawan-kawan, ini terima kasih. Ini sudah ceria semua mempelajari ilmu atau studi Islam ya. Agama kita semua ini ya. Kita pelajari, kemungkinan ada yang pemahamannya, keilmuannya masih dasar sekali. Saya lihat ada juga yang sudah intermediate, bahkan juga kelihatannya ada yang advance ya. Nah itu, cuma ada lagi lebih dari itu nanti yang kita perlukan ya, makanya kelas ini dibutuhkan agar Anda lebih kritis lagi supaya pemahaman keislaman kita semakin mantap. Oke, kawan-kawan semuanya, siapa yang bertugas hari ini untuk menjadi pakar yang tidak terkapar? Ya. Siapa yang bertugas hari ini? Kami Pak, kelompok 3. Ada Pak Hiyat, kemudian siapa lagi? Ada Pak Guru, ada Pak Hasbi, dan Ibu Rin, Pak. Jadi Pak Hiyat, Pak Lulu, Pak Hasbi, dan Bu Rin, ya. Oke, kalau gitu silakan dimulai, Pak Hiyat. Baik, Pak. Pak Hiyat ini membuat kita hidup, ya. Itu sesuai dengan namanya, ya. Oke. Baik, mohon izin Pak dosen dan rekan-rekan sekalian untuk memunculkan share screen materi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat share screen kami PowerPoint-nya. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Andi Faisal Bakti selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati rekan-rekan teman-teman di Magister Teknologi Pendidikan semester 2. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah jaga kesehatan. Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 3 mohon izin untuk mempresentasikan materi kami di mata kuliah studi Islam dengan judul Rukun Islam. Ada kami susun ada Pak Hasbi, ada Ibu Rin, ada Pak Guru, dan saya. Sebelum kami memulai presentasi ini, kami mengajak semua Bapak dan Ibu untuk mengawali kegiatan diskusi pada pembelajaran pada perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang pertama, kami munculkan long abstrak atau abstraksi panjang perihal terkait materi rukun Islam. Rukun Islam merupakan landasan atau fondasi utama dalam praktik agama Islam. Nanti Pak, nanti aja dibahas ini, nanti di slide-nya. Ini sepintas saja dulu mengatakan bahwa long abstrak ini terdiri dari 1 halaman, 7 paragraf. Itu aja dulu. Setiap paragraf ini mudah-mudahan sudah 6 kalimat, ya. Begitu caranya. Dan dimulai dengan permasalahan,
pertanyaan, pernyataan, teori, dan konsep, metodologi sambil ditampilkan, ya, metodologi, kemudian analisisnya, tentu ini analisis sementara, lalu ditutup dengan kesimpulan. Gitu. Sambil Bapak menjelaskan bahwa ini benar-benar satu halaman, karena saya lihat ini sudah 2 halaman ini. Coba enter lagi. Ini Ya. pertama, 2. Nah, ini kedua. Ya. Ketiga. Ini ketiga. 4, 3, 4. Terus 5, 6, 6. 7. Nah, berarti 7 halaman. Kita minta 1 halaman. Ini Bapak ya, Bapak Ibu semuanya ini ya memahami 1 halaman ini enggak bisa. Oke, nah setelah itu short abstrak. Mana short abstraknya? Short abstraknya. Nah itu Bapak lupa lagi. Padahal kita sudah 4 kali nih, nanti saya jelaskan hari ini. Shotnya mana? Kemarin sudah dengan baik sekali kita arahkan. Ya. Mana shotnya Pak Hiyat? Shortnya belum kami buat. Nah, inilah bagaimana itu kawan-kawan itu tidak bisa menangkap perintah. Karena kemarin kami melihat. Ya, saya bilang, saya udah koreksikan, memang salah kemarin. Makanya kan diminta yang kemarin itu presentasi menyampaikan kesalahannya, saya sampaikan kesalahannya. Sekarang coba catat lagi kawan-kawan, bahwa setelah long, kenapa ada long? Berarti kan ada short. Kalau tidak ada short, ya cukup abstrak aja di sini. Ada long karena ada short karena ada long. Atau bahasa Indonesia aja kita, abstrak panjang, abstrak pendek. Baik, Prof. Ibu Ragil kemarin kita udah arahkan ya, dan kawan-kawan. Gitu. Ngerti ini kan langsung saya hantam ini ya. Nah, sekarang setelah ini, kemarin kan kita minta supaya dibuatkan 1 kolom. Coba buatkan 1 kolom sekarang ini, short abstrak. Gitu ya, kemarin itu langsung saya minta dibuatkan kolom. Pak Rizal kemarin, kemudian kemarin juga sebelumnya juga Pak Sugeng, Pak Iwan juga sebelumnya ya. Nah, buatkan Pak Hiyat, Baik, Pak. buatkan tempatnya itu. Kemarin begitu loh, kemarin ya. Nah, tulis short abstrak. Enggak, harus yang baru Pak, harus yang baru. Oh begitu, pinjam, oke. Oke, itu tulis di sini Pak ya. 1 paragraf. Begitu juga kemarin ya. 1 paragraf. 7 unsur. Yaitu ya dalam kurung ya. 7 unsur dalam kurung ya. Oke, permasalahan, tujuan, pernyataan, teori, garis miring konsep, metodologi, analisis, dan kesimpulan. Sebelum dan ada koma. Bahasa Indonesia begitu, mengikuti bahasa Inggris ya. Siap, Prof. Kesimpulan ya. Titik. Lalu ya. Tulis lalu ditambahkan 6 kata kunci.
Bahasa Indonesia yang baik itu 7 kemudian dalam kurung TU Ju U H balas kurung, kata 6 juga begitu. Buka kurung I E N dan diuraikan itu 7 TU JU H. Begitu juga 6. Enggak. Kata para satu itu kalau bahasa Indonesia yang baik tulisan karya ilmiah. Lain kali maksudnya ini satu, coba kembali ke satu. Nah, satu dalam kurung SATU. Gitu ya. Nah, baru 7 dalam kurung TUJUH. Gitu maksudnya, Pak. Kalau kita menulis yang benar. Baru 6 begitu juga. Ya. Oke, ini yang belum Bapak buat. Tolong yang lainnya begini, Pak Sanusi kemarin sudah begini. Pak Sanusi kemarin yang ngetik. Sekarang Pak Hayat yang ngetik. Berarti kemarin Pak Hayat tertidur saat menyampaikan ini. Ya. Ngerti ya kawan-kawan? Saya ini bahasa Makassar saya sampaikan ini. Ya. Bahasa Mahakasar. Langsung ya. Tidak ada belok-belok. Ya. Supaya mengerti. Karena dengan begini saja belum dipahami. Tolong diisi nih. Dan ini tambah lagi 210 kata. Enggak, maksudnya ini semua 210 kata. Oke. Oke, titik ujungnya. Ya, itu. Ada yang tahu perbedaan antara short and long abstract dari segi tujuan? Kemarin saya ulang-ulang itu. Pak Sanusi ingat? Coba silakan ngomong Pak Sanusi. Baik Pak, untuk short abstrak itu kemarin merupakan satu kesimpulan dari long abstrak Pak. Jadi poin-poinnya semuanya diambil dari long abstrak, terus dijadikan short abstrak. Oke, tapi yang saya tanyakan ini poin kedua. Ada permasalahan kemudian tujuan. Kalau di long abstrak apa? Setelah permasalahan apa? Lupa ya. Pertanyaan. Ada yang ingat kemarin? Pertanyaan. Pak Rizal? Ah, betul. Betul. Jadi kalau di long abstrak itu tujuan itu pertanyaan mayor dan minor. Di sini menjadi tujuan mayor, tujuan minor. Udah dicatat semua itu? Dicatat ya Ibu, Bapak ya. Saya sebetulnya tidak mau mengulang-ulang ini. Ya kalau saya sistem barat ya saya tidak ulang-ulang. Saya menilai aja sesuai dengan kriteria. Tapi saya berusaha ingin dipahami. Sesuai kriteria yang kita sudah buat ya, siapa yang tidak ikuti ya sudah, 0. Ya. Tapi bukan ini maksud saya. Saya ingin supaya benar-benar dipahami. Long abstrak, ya, unsur kedua itu tujuan. Unsur kedua adalah pertanyaan mayor dan minor. Pertanyaan mayor dan minor. Sedangkan untuk short abstrak, bahasa Indonesia aja. Sedangkan untuk abstrak pendek, ya, tuh. Kita ini suka banget berbahasa Inggris, ya. Tujuan utama dan tujuan minor, ya, atau tujuan mayor dan tujuan minor, sama aja, ya. Kayak gitu maksudnya, ya.
Jangan sampai lagi minornya itu nanti tidak 3. Nah, kalau mau lebih jelas lagi Pak Hiyat, oke, pertanyaan 1 mayor dan 3 minor, naik di atas 3 mayor dan 1 mayor, 3 minor. Nah, di bawah juga begitu. 1 tujuan utama dan 3 tujuan minor. Gitu ya kawan-kawan ya. Tolong dicatat ini karena terutama yang mau presentasi minggu depan. Karena ini sudah 2 kali sudah ketiga kalinya saya jelaskan. Oke, next. Nah sekarang, disinilah intinya Pak Hiyat, silakan dijelaskan ini PowerPoint ini, karena itu juga yang di atas tadi. Nah, cuma yang di atas tadi saya maunya itu 1 halaman Pak Hiyat, bukan 7 halaman. Oke, sekarang coba yang kita mau melihat ini uraiannya. Oke, barulah diuraikan di sini yang 6 itu. Make sure di atas Pak Hiyat, di long abstract itu 6 unsur. Inilah unsurnya, 6 ini. Ngerti maksudnya semua? Apa yang dimaksud dengan 6? Ini dia, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kira-kira udah ngerti semua? Ya. Ibu Zahra, udah ngerti? Dimaksud 6 itu, ya. Ibu Pita ini saya gaya SD ini ya. Gaya SD ya. Bu Pita udah ngerti yang 6 itu, 3 tambah 3? Sambil belajar, Prof. Ya, tapi udah ngerti nggak? Kalau sambil itu nggak ngerti lagi itu. Iya. Ngerti ya kenapa menjadi 6 kalimat? Karena memang uraiannya itu masing-masing 3. 3 kali 2, 6. Ibu Rin, apalagi Ibu Rin ini hari ini ya. Pak Sugeng yang lalu ya. Mudah-mudahan sudah mengerti. Pak Sanusi juga sudah mengerti. Seharusnya ya. Pak Soleh sudah ngerti. Ya, Pak Guru hari ini ya. Pak Guru, memang kelihatan seperti Pak Guru Soekarno ya. Ibu Siti ya, Ibu Siti. Udah ngerti Bu Siti? Iya Pak, ya Pak. Oke. Terima kasih, insyaallah. Ya insyaallah ya, 3 tambah 3, 6. Kecuali ada 3 tambah 3, 7 itu saya enggak tahu. Ya, ya. Ibu Enda? Ya. Nah, kemarin Pak Muammar sudah. Pak Muammar kemarin kita udah tuntun seperti ini juga. Tuntunannya sama. Pak Rizal juga kita udah tuntun kemarin. Pak Syahbirin juga ya. Ya, Bro. Ya, jangan salah-salah lah ya. Gitu. Pak Iwan sudah udah ngerti kemarin. Bahkan Pak Iwan lulus itu membaca Al-Fatihah ya. Ntar kita beralih ke Qul a'udzu birabbil falaq ya. Siapa yang bisa membaca lulus mata kuliah ini. Tapi khusus untuk Al-Fatihah hari ini ya. Saya Prof. Syabirin. Apa Pak Syabirin? Yang Al-Fatihah kemarin saya. Oh, Pak Syabirin, maaf. Kirain Pak Iwan. Pak Iwan kemarin kan saya sudah tahu beliau ini Ustadz. Terlihat dari jenggot Rasulullahnya gitu ya. Itu sudah Ustadz gitu ya. Pak Syabirin alhamdulillah ya. Berarti nanti Pak Iwan kita akan minta Al-Falaq dibaca tanpa membaca HP ya. Oke, biar ini sadar bahwa ini Al-Quran kita belum mengerti. Ini supaya Anda itu menggunakan waktu ke depan membaca. Kalau Anda baca 1 halaman 1 hari itu hanya 600 hari, tidak cukup 2 tahun. Anda sudah tamat. 1 hari tapi 1 halaman 1 hari. Anda dilatih di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Oke, kita kembali ya. Jadi saya absen satu-satu ini supaya jangan salah-salah. Ya. Kalau terlalu umum penyampaian saya, biasanya ya yang memahami itu yang mau saja. Hanya di antara Anda umpamanya berapa orang di sini, 17 ya paling 2-3 orang yang bisa. Saya tidak mau itu, saya ingin Anda semua memahami format ini.
Paling tidak formatnya dulu. Jadi maksudnya 3 tambah 3 itu 6. Makanya kalimat di long abstrak itu 6. Memang unsurnya 6. Oke, sekarang coba jelaskan dulu Pak Hiyat lagi. Baik. Ya. Permasalahan yang kami temukan dalam materi yang kami angkat ini berkenaan dengan rukun Islam. Yang pertama adalah realitas yang terjadi pada implementasinya atau pada prakteknya. Nilai-nilai rukun Islam hanya sekedar rutinitas. Jadi praktek rukun Islam ini hanya sekedar rutinitas atau formalitas tanpa disertai dengan pemahaman yang benar. Mengetahui sholat, tetapi sholat itu dilakukan hanya menggugurkan kewajiban, tidak memperhatikan yang pertama mungkin ada sah dan tidaknya berwudu, kemudian memahami rukun-rukun sholat, tumanina, baca surah Al-Fatihah dan sebagainya. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap rukun Islam di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, banyaknya masyarakat yang belum menerapkan rukun Islam di kehidupan sehari-hari. Artinya, implementasi nilai-nilai rukun Islam yang kita pahami seperti yang pertama adalah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadatain, berikrar bahwa Allah sebagai Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad SAW ada sebagai Rasul kita atau Nabi kita. Pada kenyataannya masih banyak kita temukan atau sering dengar mereka-mereka yang masih terdistrak dengan budaya. Orang tersebut mempunyai identitas Islam, mengucapkan syahadat, tapi ada perilaku yang bisa menggugurkan syahadatainnya, seperti masih banyaknya di budaya-budaya di Jawa itu seperti sesajen, kemudian memberikan sajian-sajian ke laut dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa kita dapati, kita temukan sebagai realitas yang terjadi, bahwa nilai-nilai rukun Islam itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang berikutnya ada sholat. Sholat, kita mengetahui rukun-rukun sahnya sholat, kemudian tidak memahami bahwa sholat itu bukan hanya sebagai kebutuhan atau kewajiban yang kita lakukan, tapi di sana ada yang namanya nilai-nilai yang harus diimplementasikan. Yang pertama adalah bagaimana sholat itu diartikan sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian sehingga jika kita berhadapan dengan kondisi atau situasi yang baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, sudah bisa berlaku. Semua itu harus bisa diambil hikmahnya, harus bisa bersyukur. Di sana sholat mengajarkan bahwa sholat itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita. Pada idealitasnya, praktek rukun Islam hendaknya tidak hanya sekedar rutinitas atau formalitas, tetapi harus dilakukan dengan keikhlasan dan pemahaman yang benar. Hal ini membantu seorang untuk merasakan makna dan keberkahan yang sebenarnya dari ajaran Islam. Yang kedua, hendaknya masyarakat tidak hanya memahami rukun Islam di kehidupan sehari-hari, hendaknya umat Islam menerapkan rukun Islam di kehidupan sehari-hari. Demikian, Prof. Oke, yang pertama nomor 3.
Realitas A itu di kehidupan itu dipisah, Pak ya. Di kehidupan. Ya, di atas juga. Nomor 3. Ya, itu bahasa Indonesia begitu. Ya. Baik. Kecuali kata kerja itu nyambung. Ini bukan kata kerja. Ini kata depan. Oke, yang kedua, Pak Hayat, D idealitas itu dihapus kata hendaknya, yaitu dihapus. Sebelahnya juga tidak juga. Langsung ke dilakukan. Hapus itu kanan. Bukan, yang pertama. Yaitu tidak dihapus. Lanjut hanya juga dihapus. Langsung sekadar juga dihapus. Dihapus semua ke kanan, Pak. Hapus semua. Hapus ke kanan sampai dilakukan. Harus dilakukan tadi, oke? Ditulis dilakukan, maaf. Praktek rukun Islam dilakukan gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ini dibuang kata tidak. Enggak, kata tidak ya. Hendaknya masyarakat memahami, hanya dibuang. Gitu. Baik, Prof. Oke, begitu ya kawan-kawan. Baik, Prof. Jadi tidak usah panjang-panjang ya. Memang kita minta 6 kalimat. Oke, next. Baik. Pertanyaan. Yang berikutnya adalah pertanyaan. Pertanyaan mayornya adalah bagaimana implementasi atau praktek rukun Islam di kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, pertanyaan minor. Yang pertama adalah seperti apa umat Islam mengenal rukun Islam, sejauh mana pemahaman umat Islam mengenai rukun Islam seperti syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, bagaimana upaya membantu masyarakat memahami rukun Islam dengan benar. Oke, kata syahadat sampai haji pindah ke nomor 1, Pak Hayat. Ya, rukun Islam, yaitu situ. Seperti ya, jangan titik koma, Pak. Koma. Baru seperti ya. Gitu. Lalu keduanya, kata sepertinya dibuang. Tanda tanya. Ya. Oke, kemudian bagaimana upaya membantu? Tidak ada kata bagaimana lagi, Pak. Ya. Untuk apa? Ya. Ya. Jadi ini namanya ontologis yang pertama, kemudian kedua adalah epistemologis, kemudian terakhir itu ya. Biasa juga untuk apa dan mengapa. Perlu membantu, perlu ya. Oke. Kemudian di atas, Pak, utama ditambah masyarakat Islam ya. Gitu ya. Karena nanti masyarakat apa disuruh kita non-Islam disuruh. Baik. Mungkin kata sehari-hari maju lagi ya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Islam itu. Oke. Oke gitu ya kawan-kawan. Saya mau lihat judul makalahnya dulu. Ada nggak kata implementasi di atas? Ya, ini. Ya, nah, berarti kan harus ada implementasi. Atau praktik, terserah mana yang mau dipakai. Kalau judulnya tadi implementasi. Tulis implementasi.
Kenapa ini ditambah? Karena tadi pertanyaan minornya ada tambah, pertanyaan mayornya ada tambahan gitu. Ngerti ya? Tolong dicermati, jangan main-main HP ya. Tolong dicermati. Ya. Oke, sekarang pertanyaan mayor kembali lagi. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke pernyataan. Oke. Coba Ibu Ragil, kenapa ini kemudian nanti menjadi 6 di long abstrak? Berapa tambah berapa? 1 tambah 5, Prof. Nah, berarti 1 tambah 5, 6. Ya. Itu maksudnya. Berarti di long abstrak di atas harus 6 kalimat. Oke, sekarang jelaskan lagi Pak Hayat ini pernyataannya. Baik, mohon izin Prof, Ya. pernyataan akan diulas oleh rekan kami selanjutnya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Silakan. Profesor. Untuk pernyataan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pernyataan utama, yang kedua adalah pernyataan pendukung. Untuk pernyataan utama, pemahaman umat Islam terhadap rukun Islam belum mendalam atau hanya sebatas definisi saja dan praktiknya sekedar rutinitas atau formalitas. Kemudian untuk pernyataan pendukung yang pertama, umat Islam setiap hari bersyahadat, namun sebagian perilakunya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasul-Nya, seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak umat Islam menjalankan sholat tetapi juga bermaksiat dengan dibuktikan dengan banyaknya koruptor, bertindak asusila, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagian umat Islam yang berharta namun tidak menunaikan zakat mal. Yang keempat, sebagian umat Islam menjalankan puasa sekadar menahan lapar dan dahaga, dibuktikan dengan ketika saatnya berbuka, mereka makan dan minum berlebihan. Dan yang kelima, sebagian umat Islam berhaji namun masih bersikap ria, dibuktikan dengan berfoto saat ibadah lalu dibuat status atau diunggah di media sosial, ingin dipanggil dengan gelar haji atau hajah. Untuk pernyataan terbagi menjadi 2 ini, pernyataan utamanya 1 kalimat, kemudian pernyataan pendukungnya terdiri dari 6 kalimat, sehingga nanti di long abstraknya totalnya menjadi 6 kalimat. Bagus. Kata sebagian di nomor 1 itu huruf kecil. Oke, karena di tengah kalimat. Ya. Kemudian di bagian nomor 5 di bawah, kata sosial diganti menjadi sosial. Nah, itu memang harus dikoreksi. Ya. Rasulnya, nya itu huruf besar. Nomor 1. Ya. Misal S-nya 1. Ini harus dilihat-lihat satu persatu, Pak ya. Ya. Jangan biarkan kesalahan itu. Ya. Nah, inilah menarik ini ya, karena banyak koruptor, belum lagi tidak beretika ya. Ya sudah jelas-jelas tidak memenuhi etika. Ya, tapi kok masih terpilih? Ya. Tahu nggak maksud saya ini, Ibu Zahra? Yang baru kemarin itu terpilih. Ya. Tapi sebetulnya kan belum selesai, belum ada yang terpilih sekarang. Masih karena dituntut di MK. Setelah MK baru terpilih. Ya. Ya, betul ini. Bahkan juga berharta, tidak mengerti juga tentang zakat mal itu, Pak Hasbi. Mas Islam, ya memang tidak mengerti juga, dikira zakat fitrah itu sudah selesai. Nanti ya ditambahkan, Pak Hasbi. Tidak memahami. Ya. Ya.
kewajiban berzakat karena mereka menganggap dengan zakat fitrah itu sudah selesai. Itu yang ketiga ya. Tidak memahami kewajiban berzakat ya, zakat mal, karena dengan zakat fitrah sudah dianggap selesai. Tidak tahu apakah di sini nih sudah ada nggak orangnya di ruangan ini yang begitu? Juga ini Pak, nomor 2 ini banyak yang sholat tapi tidak mengerti bacaannya. Ditambah ya. Ya, baik Pak. Ya. Nomor 2. Ya terbukti kemarin ya kita Al-Fatihah saja itu masih ada yang belum. Tapi bagus ada yang terus terang. Harapan kita supaya Anda yang belum segera dipahami. Jadi ini otokritik juga ini. Tidak apa-apa terus terang di sini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini membuat kita sadar. Ya. Yang nomor 4 juga ini banyak juga yang pacaran. Ya. Pacaran dan mungkin ya lebih dari itu, lebih dari mendekati zina, ya mungkin ada juga yang berzina. Tapi oke lah nanti di dalam lah ya, jangan lupa itu. Ya. Oke gitu ya kawan-kawan, ini sudah otokritik ya, dan insya Allah tidak merusak kita punya keyakinan. Karena seperti yang saya sampaikan yang lalu, ketika kami kuliah di Barat, dosen-dosen kami orang sekuler, orang ateis, kita seolah-olah juga mengikuti mereka gitu ya. Kata sholat di atas di nomor 2 itu huruf kecil saja ya, sholat itu. Dan bagus ini bukan sholat tapi sholat, bagus ini ya. Karena banyak juga itu pakai so, masih ada itu nomor 2 itu pakai so itu. Yang kanannya lagi Pak. Nah itu jadi A. Tolong yang lainnya itu juga dicermati supaya tidak diulang-ulang ini soal ini. Satu kali aja kita menyampaikan koreksi, Anda menghayati, mencermati, menginternalisasi. Kata selesai nomor 3 itu salah ketik. Ya. Selesai. Ya. Nah itu. Oke, itu dilihat nanti satu persatu, Pak. Apalagi kan Anda bertiga, berempat. Ya, dicermati satu persatu. Oke, next. Ya, ini bagus ini ya. Oke, next. Nah, teori dan konsep. Untuk selanjutnya teori dan konsep. Yang pertama, A. Teori. Yang pertama, praktek rukun Islam hanya sekedar rutinitas atau formalitas tanpa disertai dengan keikhlasan dan pemahaman yang benar. Ini sesuai dengan teori Mulyana tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang kurang memahami makna dan tujuan di balik rukun Islam. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan praktik rukun Islam menjadi formalitas tanpa esensi. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap rukun Islam di kehidupan masyarakat sesuai dengan teori dari Ismail tahun 2016 menjelaskan bahwa budaya dan tradisi di beberapa daerah dapat mempengaruhi praktik rukun Islam. Terkadang tradisi dan budaya tersebut lebih diutamakan daripada makna dan tujuan rukun Islam itu tersendiri. Yang ketiga, banyak masyarakat yang belum menerapkan rukun Islam di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan dipisah ya, di kehidupan. Baik. Ya, oke. Rahmawati tahun 2017 menjelaskan bahwa
Pengaruh eksternal seperti budaya sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi penerapan rukun Islam. Memengaruhi, itu sudah benar itu tulisannya, bacanya yang salah. Sudah benar, Memengaruhi penerapan rukun memengaruhi. Islam. Oke, terus Faktor-faktor ini dapat mendorong atau menghambat masyarakat dalam mengamalkan rukun Islam. Dalam Al-Quran mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara khafah sudah Allah perintahkan kepada umat Islam. ajaran 2 kali, dihapus saja 1. Itu ya caranya tuh, supaya kita tidak salah-salah. Baik, terima kasih. Oke, sekarang konsepnya. Yang B, konsep praktik rukun Islam hanya sekedar rutinitas atau formalitas tanpa disertai dengan keikhlasan dan pemahaman yang benar. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang perintah Allah agar memahami Islam dengan khafah atau mendalam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam atau kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Ada tanda kutip sebelum wahai, ya. Sebelum wahai, ya itu. Tulis dulu artinya, nah, baru wahai. Gitu ya. Nah, baru setelah bagimu, setelah titik dibalas. Tutup tanda kutip, ya gitu. Jadi setelah titik loh ya, bukan sebelum titik. Ya, bagus ini. Oke, kata Al-Baqarah di atas, titik 2-nya rapat ke kiri. Nah itu, tolong dicermati semua, supaya jangan diulang-ulangi kesalahan ini. Bu Ragil, ya. Bu Zahra, Bu Rin, ya. Oke, dan setelah kelas ini, semua Anda yang di ruangan ini, 17 orang menghafal ayat ini. Ya. Saya sudah lama hafal ayat ini. Anda juga sudah mulai hari ini, kalau belum, ya hafal. Ya, dicermati. Dibaca 40 kali. Sehingga nanti itu menyatu di kepala. Dan ingat itu Al-Baqarah 208. Oke, next. Yang kedua. Kemudian, untuk konsep yang selanjutnya, tentang praktik rukun Islam hanya sekedar rutinitas atau formalitas tanpa disertai dengan keikhlasan dan pemahaman yang benar. Ada hadis yang berbunyi an Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Umar ibni Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz Ada salah zakati. itu ya, Rasulullah itu salah tulis itu. Ya. Ada wawnya dibuang, wawnya dipisah dengan H. Enggak, dibawa. Nah, H dan wa dipisah. Allah, itu situ dipisah itu. Nah, Siap. nah kan, ya. Wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Yang artinya Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. 1, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. 2, mendirikan sholat. 3, mengeluarkan zakat. 4, melaksanakan ibadah haji. Dan 5, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor berapa ini? Nomor berapa Bukhari? Nomor berapa Muslim? Tulis dulu nanti dicek. Siap. Ya. Tulis NO titik. Enggak, Bukhari dulu. Bukhari nomor ya, oke, Bukhari nomor titik.
Oke, dan Muslim nomor titik-titik. Itu caranya ya. Karya ilmiah begini. Kalau enggak, itu salah. Baik, Prof. Kemudian siapa yang tahu kenapa di sini anhuma di atas itu? Karena ada Ada dua, yang Prof. karena Ada dua. siapa yang dua itu? Abdurrahman bin Abdullah sama Umar bin Khattab. Nah, itu. Bagus. Andaikan satu orang saja, maka di sini menjadi Anhu. anhu. Ya, itu ya kawan-kawan yang belum tahu bahasa Arab ini, itu logikanya. Huma itu artinya dua. Tapi kalau anhu berarti satu laki-laki. Kata berkata titik dua itu rapat, Pak, di atas tuh. Anhuma berkata titik dua. Dalam bahasa Indonesia, anhuma ya itu bagus. Oke. Oke, ini tadi saya tunggu-tunggu memang hadis ini ya. Nah, terus konsep kedua, Pendapat Konsep yang kedua, satu, praktik rukun Islam hanya sekedar rutinitas atau formalitas tanpa disertai dengan keikhlasan dan pemahaman yang benar. Yang C, sekarang pendapat ulama. Imam Ghazali, seorang ulama besar dari abad ke-11 yang menyatakan, ibadah yang dilakukan tanpa kesadaran dan keikhlasan adalah seperti tubuh tanpa ruh. Ia akan kehilangan esensi dan maknanya. Imam Ghazali menekankan pentingnya keikhlasan dalam ibadah, bahwa ibadah yang hanya dilakukan sebagai rutinitas tanpa disertai dengan pemahaman yang mendalam akan sia-sia dan tidak akan mendatangkan manfaat spiritual yang sebenarnya. ada tanda kutip. Oh ya udah, ada di atas ya. Oke, bagus. Nanti dalam bukunya udah jelas nggak ini? Udah punya referensi nih Pak SP. Ya di daftar pustakanya referensinya sudah kita cantumkan, Prof, di bawah Ya, nanti ada. langsung ya Imam Ghazali ya, jangan melalui orang lain. Kalau melalui orang lain itu lemah. Harus dalam kitabnya yang mana. Nanti kita cek ya. Oke, tapi sebenarnya sudah ada di sini juga. Oke, tolong kawan-kawan mencermati, menghayati, dan mengamalkan. Seperti P4. Pedoman, penghayatan, pengamalan, ya, Pancasila. Oke, next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman satu kelompok kami, yaitu Ibu Rin. Pada beliau, dipersilakan Ibu Rin. Baik, mohon izin Pak Profesor. Terima kasih teman-teman. Ya, untuk yang selanjutnya teori dan konsep. Yang konsep yang kedua yaitu kurangnya pemahaman terhadap rukun Islam di kehidupan masyarakat. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka yang sudah terkunci? Dan hadisnya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, dia akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor titik-titik ya. Ya. Nanti kami cari. Oke. Cari ya, oke gitu. Kata Al-Quran itu di atas itu tipis al, garis datar, Q-nya besar. Garis datar, Pak. Ya. Ini, Pak. Oke, gitu. Oke, next. Konsep yang B, kurangnya pemahaman terhadap rukun Islam di kehidupan masyarakat. Nah, pendapat ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyatakan kemunduran umat Islam tidak terlepas dari kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam dan praktek rukun Islam.
Banyak dari mereka yang menjerumus dalam kebodohan dan Terjerumus. kelalaian. Terjerumus. Terjerumus. Oke, udah Terjerumus. benar. Tadi Ya, Ibu membaca dalam menjerumus, jadi saya koreksi. mereka yang terjerumus dalam kebodohan dan kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban agama, sehingga mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam masyarakat. Oke, bagus pendapat Al-Jauziyah ini, cuma nanti kata banyak itu harus ada bukti-buktinya juga ya. Baik, Prof. Ya harus cari data bahwa banyak itu berapa persen. Ada nggak Ya, yang kami nanti baca bukunya Rehman dan Askari ya. baik, Prof. Rehman ya. Kemudian tulis Rehman and Askari, baca bukunya. Rehman Rahman. enggak pakai Rehman. Rahman. Ya begitu. Dan Askari. Kayak gitu ya, dicari nanti bukunya. Ada di internet, sangat populer ya. Dia judulnya ya How Islamic Countries Islamic. Nah, sejauh mana negara-negara Muslim itu Islami. Itu judulnya. Islamic Countries Islamic. Oke, tanda tanya ya. Itu judul dia. Dan ternyata yang nomor 1 di situ negara-negara Skandinavia. Kemudian Kanada. Kemudian itu New Zealand. Wah, 10 pertama itu tidak ada satupun negara Islam. Malaysia nomor 40. Banyak sekali. Nanti ya dibaca. Untuk membuka wawasan Anda. Tolong Anda semua membaca buku itu. Oke, next. Teori dan konsep. Konsep yang ketiga, banyak masyarakat yang belum menerapkan nilai-nilai rukun Islam di kehidupan sehari-hari. Di Al-Quran, di surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marradalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Oke, bagus juga itu erat dalam kurung 13 ya. Baru titik 2 11. Enggak, bukan. 11 Erat apa ya? dalam kurung 13. Erat dalam Surat kurung Ar-Ra'd, 13 ya surat gitu. Ar-Ra'd. Nah, balas Ayat kurung 11. baru 11. Enggak, jangan ya, titik 2-nya itu jangan spasi. Nah, baru 13. Baru 11, maaf. 11, Pak. Ya, baru titik di ujungnya. Ya. Maaf, di depan itu tidak ada titik. Kata dia, selain dia itu tidak ada titik di situ. Ya, Al-Quran di atas pakai Q besar, ada spasi. Gitu ya, kawan-kawan, namanya karya ilmiah, itu hati-hati. Ya. Ya. Oke, next. Oke. Semua ayat tadi nanti ke depan Bapak Ibu hafal ya. Pas dalam bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini Anda hafal ayat-ayat ini. Sehingga sampai dunia kiamat kita masuk surga nanti, saya kunjungi Ibu Rin. Bu Rin. Amin. Coba nih hadisnya tadi, ayatnya bunyinya nih, hafal nggak? Wah, langsung.
lagi kucak-kucak mata langsung jawab. Ya. Nanti kan kita saling mengunjungi di surga. Ya. Ayo Pak Hayat, kita jalan-jalan ke istananya Ibu Rin Kuspri. Amin. Ya, di surga mana? Di Jannatul Ma'wa. Ayo, terbang. Ayo, Assalamualaikum, Bu Rin. Apa kabar? Nah, gitu nanti. Kalau enggak begitu ya mungkin ada di neraka, bahaya. Nauzubillah min zalik. Ya. Oke, tidak perlu italik Pak. Ini bahasa Indonesia. Yang italik itu hanya tulis lagi artinya ya. Kemudian nomor surah ya. Hadis itu pakai H besar. Ya. Oke. Sesungguhnya amal itu tergantung, bukan pada ya, tergantung dari. Bahasa Indonesia begitu. Karena kita bergantung dari. Terdiri atas. Ya, tergantung dari niatnya. Bukan pada niatnya. Nah, dikit. Sesungguhnya amal itu tergantung dari. Dari, ya gitu. Bahasa Indonesia. Artinya Pak Hayat. Ya. Oke, bagus ini. Ada nomor Bu Hari sudah. Oke, pendapat ulama. Silakan Bu, dibaca. Ya, baik, untuk pendapat ulama dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari merupakan akar dari berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Penting bagi masyarakat untuk memperdalam pemahaman agama dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Oke, nanti nama bukunya, halaman berapa, tahun berapa, ya. Judul buku, nah, itu ada. Baik, Itu Ibu Rin ya. Kasih catatan, nama buku, penerbit, kota, halaman. Biasakan begitu. Begitu juga tadi di atas Al-Ghazali sama. Kota, halaman, tahun sebelum halaman. Ya. Di atas ada di kehidupan itu dipisah. Pak Hayat. Di kehidupan. Nah, itu. Menurut Pak Hayat, kata dikontrakkan, rumah ini dikontrakkan itu cara menulisnya dipisah atau disambung? Bisa. Disambung. Nah, disambung. Karena kata kerja, Ibu Rin. Coba nanti kalau jalan-jalan di Jatiwaringin, banyak sekali itu yang dipisah. Itu salah. Bahkan juga banyak K-nya hanya satu. Seharusnya berapa K-nya Pak Hayat? 2. Nah, nanti lihat di kiri kanan kalau pulang dari sini. Banyak sekali yang tidak tahu bahasa Indonesia orang Betawi ini. Atau orang Jakarta ini. Ya, padahal mungkin sarjana. Sarjana mungkin dibuatkan skripsinya itu. Karena kalau enggak, ya seharusnya rapi semua. Oke, next. Baik Pak, untuk kesempatan yang selanjutnya, biar kebagian Pak Guru yang akan memaparkan lagi. Terima kasih, Prof. Oke, sama. Silakan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Pak Profesor dan teman-teman, saya mulai metodologi penelitian. Pertama, paradigma epistemologi konstruktivis yang memahami realitas sebagai hasil dari interaksi subjek dengan objek serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. 2. Pendekatan fenomenologi untuk memahami makna subjektif
dari pengalaman masyarakat dalam menerapkan rukun Islam. 3. Metode penelitian. A. Subjek data, buku yang dirujuk secara teoritis yang berhubungan dengan rukun Islam. B. Objek data, implementasi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. C. Sumber data, wawancara mendalam, observasi, partisipatif, dan analisis konten dari dokumen-dokumen terkait. D. Jenis data, data kualitatif berupa narasi, pengalaman, dan persepsi masyarakat tentang penerapan rukun Islam. E. Koleksi data, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dari beberapa jurnal dan buku dalam penelitian ini, serta tidak lupa mengkaji dan memahami ayat Al-Quran dan hadis sebagai metode penelitian yang dikenal dengan metode tahlili. Analisis data. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif dengan mengidentifikasi pola-pola tema-tema, dan makna-makna yang muncul dari data kualitatif. Teknik analisis data meliputi reduksi, display, dan verifikasi data. G. Verifikasi data. Validasi data dijamin melalui triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Pemikiran ulang, member checking, dilakukan dengan kembali menunjukkan hasil penelitian kepada partisipan untuk memastikan kesesuaian interpretasi. Interpretasi, Pak. Iya, Tidak ada S-nya. interpretasi. Tidak ada interpresnya. Baca lagi, Pak Guru. Satu kali lagi dibaca. Interpretasi. Itu baru canggih. Ya. Masa prestasi. Ya. Oke, bagus ini kecuali jenis data. Sumber data ditukar dengan E, ditukar isinya. Ya, enggak, susunannya oke itu, tapi isinya, Pak, definisinya, penjelasannya harus ditukar. Ya, itu naik ke sumber data. Baru wawancara, pindah tadi ke bawah. Ini, Prof. Oke, ya, kemudian sumber data lagi, di situ ditulis primer dan sekunder. Sebelum. Ya. Bukan begitu, primer ya, dan sekunder. Oke. Sumber data .2 ya. Oke, objek data dihubungkan aja dengan di atas, Pak. Jangan pakai B. Objek naik ke atas, objek. Setelah Islam. Maksudnya itu disatukan di A. Oh. Di back ya. Ini delete, Pak. Di back aja, back, bukan delete, back space. Ya gitu, sehingga gitu sumber data. Kemudian C. Karena biasanya ini hanya D, E, F.
Oke, ya. Ini nanti benar-benar harus digunakan ya Pak Guru, jangan sampai tidak berguna ini. Ya. Umpamanya fenomenologi. Fenomenologi itu meneliti tentang fenomena masyarakat. Ya. Karena kalau begini ini agak susah dipahami. Ya. Atau gejala, meneliti gejala. Gejala sosial masyarakat. Nah, itu. Jadi itu yang dilihat. Nah, ini juga konstruksi ya. Udah oke. Cuma harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan konstruktivisis ini yaitu yang kita teliti, itulah yang mengonstruksi. Bukan kita yang mengonstruksi. Mengonstruksi, tidak pakai K. Ini juga banyak yang salah bahasa Indonesia-nya. Mengonstruksi. Ngonstruksi. Ya, itu. Balas kurung. Oke, bagus. Biar ngerti. Nah, ini sudah bagus metodologinya, tinggal apakah bisa membuktikan nanti bahwa ini memang dilakukan ya, Pak Hayat, Pak Hasbi, Ibu Rin, dan Pak Guru. Ini harus diimplementasikan ya, sesuai dengan judulnya. Oke, next. Oke, dibaca Pak Guru. Analisis. A. Temuan. 1. Masih terdapat kurangnya pemahaman yang mendalam, terutama dalam konteks penerapan atau praktek rukun Islam. Rukun Islam hanya sekedar rutinitas dan formalitas tanpa disertai dengan keikhlasan dan pemahaman yang benar. 2. Terdapat kurangnya pemahaman terhadap rukun Islam di kehidupan masyarakat, sehingga masih banyak perbuatan masyarakat yang sangat menyimpang dari ajaran agama, terutama tentang rukun Islam. Islamnya huruf besar, Pak. Sama dengan nomor 1 itu di atas tuh. Kok Islam huruf kecil sih? Baris kedua nomor 1. Nah itu. Wah. Hati-hati Pak, mengecilkan umat Islam ya. Oke, 3. 3. Masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan rukun Islam di kehidupan sehari-hari. Padahal sejatinya seorang Muslim yang baik dan benar adalah ketika bisa menjalankan dan mempraktekkan tentang rukun Islam yang sesungguhnya. Oke, di kehidupan dipisah, nomor 3 itu. Di kehidupan. Satu kali aja nanti Pak ya, replace by. Itu semua terganti. Di sudut-sudut kanan itu ya. Kemudian juga mempraktekkan itu pakai I. Ah, ini pintar ini Pak Hayat ini. Ya. Replace. Replace all aja. Ah, kan masih ada ternyata. Kita lewat tadi. Nah, itu caranya itu, Pak. Baik. Tolong yang lainnya cermati. Supaya satu kesalahan, satu kali aja dikoreksi. Oke. Sudah ada diskusi? Di atas dulu. Di bawahnya lagi diskusi. Praktekkan, Pak. Maaf, praktekkan itu pakai I. Kembali dulu. Oke, nomor 3 itu praktekkan itu pakai I. Praktik. Ya. Bagus ini, K-nya 2. Banyak juga orang itu K-nya hanya 1. Oke, next. Baik.
Ya, Analisis seharusnya jangan hanya Mulyana, Pak ya. Saya udah koreksi juga yang lalu itu. Jangan hanya Ismail, jangan hanya Rahmawati. Baik. Berarti tambah, Pak, setiap poin. Pak Yat, Ya. di bawah itu tambah 3-4 orang per poin. Oke, gitu ya. Yang lalu juga udah kita sampaikan ini. Mungkin Pak Hayat waktu itu lagi ngantuk ya. Lagi puasa kali ya. Oke, dibaca Pak Guru. Baik, Pak. Analisis B, gap hasil penelitian relevan. 1. Penelitian Mulyana tahun 2018 menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktek rukun Islam di kalangan pelajar di Indonesia. Di satu sisi, para pelajar memahami rukun Islam sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Di sisi lain, praktiknya seringkali hanya sebatas rutinitas tanpa makna. Oke. 2. Penelitian Ismail 2016 menjelaskan bahwa adanya kesenjangan yang mengkhawatirkan dalam pemahaman masyarakat terhadap rukun Islam. Meskipun rukun Islam merupakan pilar fundamental Islam, banyak masyarakat yang masih belum memahami makna dan esensinya secara mendalam. 3. Penelitian Rahmawati 2017 menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan antara pengetahuan dan praktek rukun Islam di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun mayoritas masyarakat memahami rukun Islam sebagai kewajiban yang harus dijalankan, banyak yang masih belum menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Tinggal catatan dikit, kata banyak itu ya sebaiknya ada persentase ya. Jangan hanya perasaan saja. Oke, kasih catatan nanti. Karena kalau kita berkata banyak itu harus ada bukti ya. Mungkin di buku Rahmawati itu ada penjelasan kali berapa persen kira-kira. Tapi memang ya harus penelitian. Penelitian kita banyak yang tidak sesuai dengan kajian yang sesungguhnya. Oke, next. Penutup kesimpulan A. Refleksi. 1. Penelitian ini melihat pentingnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai rukun Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. 2. Dengan mengetahui keadaan atau kondisi masyarakat yang belum banyak memahami nilai-nilai rukun Islam dalam praktiknya, penelitian ini menekankan perlunya upaya memberikan edukasi pemahaman yang mendalam secara praktik. 3. Kurangnya pemahaman terhadap rukun Islam merupakan masalah yang serius. Perlu upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan kualitas pendidikan agama, memperkuat peran keluarga dan masyarakat, dan memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi yang benar tentang rukun Islam. Oke, coba nomor 2 itu kata masyarakat huruf kecil saja. Kemudian upaya 2 baris bawahnya itu huruf kecil juga. Baik, Prof. Oke, ini hati-hati ya yang begini ya. Nomor 3 kata yang serius, yangnya dibuang. Ya. Oke, bagus. Next. B. Implikasi. 1. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya peran aktif masyarakat, lembaga-lembaga Islam, dan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan Islam
untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang rukun Islam. 3. Masjid dan lembaga-lembaga agama dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan agama kepada masyarakat tentang rukun Islam. C. Saran. 1. Perlunya kualitas pendidikan agama yang baik dalam keluarga guna menanamkan nilai-nilai rukun Islam kepada anak-anak sejak usia dini. Memberikan contoh teladan dalam mengamalkan nilai-nilai rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perlunya memperkuat kurikulum pendidikan agama di sekolah dan madrasah dengan memasukkan materi tentang rukun Islam secara lebih mendalam dalam komprehensif. Dan 3. Upaya melakukan dakwah yang efektif dan kreatif untuk meningkatkan pemahaman umat Islam tentang rukun Islam. Daftar pustaka. Demikian Pak Profesor. oke. Kata Muslim di bawah pakai Islam aja, umat Islam ya. Oke. Next. Oke, turun. Ini baktinya belum ada, Pak. Tolong itu setelah Azhari di enter. Enter situ. Enggak, setelah Azhari terakhir. Nah, situ bakti. Bakti, Andi Faisal. Koma, bakti dulu, baru koma ya. Oke, baru itu nanti tambah 12 sampai 14 entries. Tambah 12 sampai 14 entries. Nah, gitu ya. Jadi langsung tambah halaman. Oke. Terus ke bawah. Oke, ini satu halaman. Pindah lagi halaman berikutnya. Baru 2 halaman. Tambah lagi. Udah 3 halaman. Tambah lagi. 4 halaman. Tambah lagi. 5 halaman, bagus ini. Tambah lagi. 6 halaman. Wah, ini baru canggih ya. Nah, kecuali tadi saya punya karya belum. Jadi saya tidak masuk surga gara-gara Anda ini. Ya. Karena tidak mengutip saya. Ya, kami tambahkan, Belum Prof. ketemu Pak, saya nyari. Oh, di internet itu minta sama nanti Mbak Mega ya. Oh gitu Pak. Ya, Ya, ada di semalam udah internet. nyoba tapi belum ketemu Pak. Mohon maaf ya Pak Oke, Prof. nanti dikirimin sama Mbak Mega. Cari di Google ya. Cari di Google, kemudian tulis nama saya. Baik, Prof. Ya. Oke, ini bagus, sudah luar biasa kerjanya, kerja bersama 4 orang ya, dengan beberapa kekurangan yang kita tadi sudah koreksi. Waktu sudah habis ya, tapi mungkin bisa diskusi sedikit ya. Lain kali supaya lebih lancar, kurangi kesalahan sehingga kita bisa diskusi. Ya, nah tadi ini masih ada short abstrak yang terlupa. Usaha kurangi. Anda menguasai bahasa Indonesia semua. Seharusnya tidak ada yang salah. 4 orang yang baca ya. 4 kali 2 8 mata. Ditambah mata batin. Masya Allah. Ya. Oke, diskusi dulu ya. Dari segi konten, oke. Ini nanti dibuat makalah loh. Ini baru presentasi namanya. Makalahnya belum ya. Disempurnakan nanti dengan makalah. Ya, 20 halaman. Oke, next. Siapa yang mau bertanya? Pak siapa kayaknya Pak Syahbirin udah siap-siap ini ya. Silakan siapa yang bertanya. Sedikit ya, jangan banyak-banyak karena waktunya sedikit. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, benar Pak Syahbirin ini ya.
Iya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mengkritisi terkait dengan materi yang tadi bicara tentang ibadah haji yang foto, selfie, kemudian dianggap pria. Ya, Menurut ini saya, bagus ini. tidak semua yang mereka lakukan itu adalah sebuah keriaan. Bagi saya, orang yang pengen hadir di sana melihat itu bagian motivasi saya untuk hadir ke sana. Bisa jadi ketika ada foto itu bagian motivasi dia, bagian dari kebahagiaan yang dia pengen ungkap, tapi tidak ada masuk di sana keriaan. Jadi mungkin tanda kutip ya ada mungkin yang bersifat riak yang memang dia memang langsung menyatakan itu. Tapi kalau memang tidak ada dinyatakan sebagai bagian dari keriaan, kita tidak bisa melegitimasi itu bahwa itu adalah sebuah keriaan. Saya rasa itu juga perlu dikritisi terkait dengan bahasan riak. Mohon maaf. Kemudian pertanyaan saya, kalau tadi bicarakan bahwa mana syahadatain itu tidak benar-benar dipahami secara mendalam oleh kita, generasi kita, dan mungkin orang-orang di sekitar kita, atau mungkin pemangku hukum karena tadi disebutkan ada korupsi, budaya korupsi gitu kan, etika dan sebagainya. Menurut saya ada buku yang mungkin perlu juga kita baca terkait dengan pendalaman materi ini, yaitu buku Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, penyusunnya Jasiman LC, terbitan Aulia Press, itu juga sudah ada di PDF. Saya lihat itu bahasanya sangat komprehensif, jadi benar-benar detail banget ngebahas tentang makna, misalnya makna al-Islam gitu kan, syahadatain khusus lah seperti itu. Perlu juga menjadi rujukan menurut saya itu bukunya. Pertanyaan saya sih sebenarnya tadi apa Pak, boleh diulang Pak nama bukunya Pak? Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah. Syarah bahasa Arab, bahasa apa itu Pak Syabirin? Bahasa Arab Pak. Nah itu tantangan itu, cari nanti Syarah Rasmul Bayan Translate ya. Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, terbitan Aulia Fresh, penyusunnya Jasiman LC. Ya. Tadi terkait dengan kita yang belum begitu mendalam memahami tentang syahadatain, menurut saya ada beberapa yang perlu kita kritisi. Pertama, mungkin ada bagian dari misi yang sudah dijalankan semenjak berabad-abad lalu oleh para penjajah kita yang memang menjauhkan kita dari nilai-nilai keislaman dengan baik ya. Maka muncul kalau kita membahas tentang syahadatain, tentang iman, maka kita lebih mudah dicurigai. Maka yang muncul itu bahasan-bahasan yang sifatnya khilafiyah, fikih, yang di situ nanti akan muncul perbedaan-perbedaan mazhab, cara pandang dan sebagainya, ngebuat kita saling berselisih. Itu sepertinya memang sudah dikonsep sama mereka. Maka apalagi tadi disebutkan misalnya lembaga-lembaga Islam yang juga mungkin dari ada struktur buku di kurikulum kita itu kalau ngebahas tentang mana syahadatain itu selalu kupas tuntasnya hanya kulitnya saja, tidak mendalam. Sehingga pemahaman kita benar-benar ya jauh dari nilai-nilai syahadatain itu sendiri. Saya ingin mengajukan pertanyaannya terkait dengan posisi kita nih. Mungkin sebagian kita ada yang dai gitu kan, ada sebagian kita sebagai guru. Sejauh mana sih sebenarnya usaha yang harusnya kita lakukan untuk benar-benar bisa memahamkan generasi kita, orang yang berada di lingkungan terdekat kita terkait dengan makna syahadatain itu sendiri. Saya mohon maaf mungkin begitu, Prof. Oke, terima kasih Pak Syabirin. Jadi nanti dijawab di makalah ya. Bagus ini. Tentang riak tadi memang harus dijelaskan karena boleh jadi itu ekspresi kegembiraannya. Bisa juga menjadi motivasi foto-foto. Nah, tapi maksudnya ini Pak Hiyat dan kawan-kawan jangan sampai terbetik dalam hatinya ada unsur riak ya. Itu kan membatalkan semua hajinya. Tapi sepanjang tujuannya untuk baik kan tentu tidak apa-apalah ya. Nah, karena memotivasi keluarga, kebanggaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kenang-kenangan gitu ya. Kemudian tadi buku itu silakan dicari, pasti banyak sekali memang buku. Kita ini sudah 14 abad ya menerima Islam ini, pasti
Kalau enggak ratusan ribu, waktu saya kuliah di Kanada dulu itu perpustakaan Islamic Studies berjuta-juta bukunya. Makanya apapun yang dicari, khutbah Jumat aja ada, ya, Barzanji ada. Buku-buku yang seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan juga mazhab Syiah itu ada semua. Makanya sangat komprehensif. Ya. Tidak perlu kita kemana-mana. Semua orang Barat ini kumpulkan. Nah, kita ini lemah dalam hal kepustakaan. Seharusnya Syafi'iyah itu berjuta-juta bukunya di situ. Ya, artinya dana-dana yang terkumpul itu dibelikan buku. Jangan gedung-gedung saja, ya, buku juga. Nah, sekarang juga sebetulnya bisa digital. Oke, saya mau tanya ini, kita berapa kali bersyahadat dalam satu hari? Ada yang bisa jawab? Pak Sugeng? Pak Sugeng, berapa kali kita bersyahadat satu hari? Minimal 34 Kak. Berapa? Minimal 34 kali. Oke, good. Sebetulnya kita 50 kali loh ya, kita itu. Yang dihitung mana Pak Sugeng? Saya dari sholatnya, Sob. Oke, berapa kali sholat? Yang wajib aja dulu. Yang wajib kita ada 17 rakaat gitu sholatnya. Ya. Dan di situ Kalau habis wudhu, apakah juga bersyahadat? Oh iya, na'am Ustaz. Nah, Iya, Prof. Ya. tambah lagi kan? Iya. Kemudian azan, apakah tidak bersyahadat? Iya, bersyahadat juga. Nah, apakah ketika iqamah juga kita bersyahadat? Ya, jadi ketika menikah, syahadat. Ketika khutbah Jumat, ya. Jadi kita itu 50 kali, Mbak, Ibu, ya, Mas, Bapak-bapak, Ibu. Tapi harus dihayati. Anda mungkin tidak sadar kalau Anda itu bersyahadat 50 kali sehari semalam. Dan kita juga itu sholat 50 rakaat sehari semalam. Ya. Mana buktinya? Kita sholat 50 kali rakaat. 50 rakaat sehari semalam. Pak Soleh bisa jelaskan kenapa bisa 50 kali 50 rakaat sehari semalam? Enggak bisa. Atau kembali ke Pak Sugeng agak cepat dikit ya. Pak Sugeng atau Pak Iwan silakan menjawab ya. Kenapa 50 kali kita bisa sholat sehari semalam? 50 rakaat maksudnya. Dihitung Pak Sugeng? Mungkin selain sholat wajib ditambah dengan sholat-sholat sunnah, Prof. Iya, betul. Tapi coba hitungannya. Sholat wajib kita 17 rakaat. Kemudian sholat sunnah rawatibnya kita ada berapa, Prof? 12. Ada qabliyah, ada ba'diyah, masing-masing 10. 10 rakaat kan? Duhur kita qabliyah ada 4. Iya. Kemudian ba'diyah 2. Kemudian maghrib kita ba'diyah 2. Isya 2. Kemudian subuh qabliyah 2. 12 rakaat, Prof, yang rawatib. Berarti mazhabnya beda ini ya. Nah, lihat nanti mazhab yang lain ya. Itu kalau Hanafi, nah itu 10. Sebelumnya 10 juga ba'diyah. Baca lagi buku fikih ya. Baik. Oke, dan jangan menyalah-nyalahkan ya masing-masing. Tapi kalau bisa 12 sudah hebat. Berarti kan 12 tambah 37 udah berapa itu Mbak Vita? Cepat hitung. 12 ditambah 17. Tambah 34.
12 ditambah 34, 46. Nah, maksudnya tadi berapa tadi? 37. 17 ya? Ya, 17 17. ditambah 12, Prof. Berapa? 29. Benar Ya, ya? Prof. Oke. Nah, sekarang di mana lagi kita sholat selain itu? Tahajud, Prof. Nah, tahajud berapa rakaat? Tergantung aliran ya. Ya, Salat 11. duha. Aliran minimalis 11 rakaat. 11. Berarti tadi berapa? 29 tambah 11. Berapa? 50. 40 tuh. Nah, 40. Baru mana lagi? Salat mana lagi? Duha. Salat duha. Berapa Prof. rakaat? 40. 12. 4. Berarti udah berapa? 44. 4. Oke. Terus biasa juga sholat kalau ke masjid ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid 5 kali. 10. Ya. 54. Kemudian ada sunat wudhu. Isukrir wudu. Ya, ada juga syuruk. Ya. 2 rakaat. Nah, kemudian ada juga sholat hajat. Witir Jangan ya, lupa sholat hajat. Hajat. Witir. Sayang banget Anda tidak berhajat. Jadi minimal 50 ya kawan-kawan. Luar biasa umat Islam ini. Dekat sekali dengan Allah. Cuma ada apa gerangan, ibadah apa doanya tidak diterima. Paling tidak kemarin pilpres. Tidak tahu Anda ini pilih siapa, tapi saya ada feeling bahwa Anda pasti memilih yang sholat dan memilih yang bisa khutbah, memilih yang bisa jadi imam. Yang bisa sholawatan, tahlilan. Gitu. Udah jelaskan siapa itu. Ya. Yang terpilih sekarang ya tidak jelas itu semuanya nih. Tapi kita juga tidak ngerti itu semua ini bagian dari tadi rukun Islam kita itu. Tidak bisa membaca itu. Itulah penyebabnya semua ya. Sehingga kita ini tidak maju. Andaikan yang disampaikan tadi Pemakala, Pak Hiyat, Burin, ya, Guru, ya, Pak Hasbi, itu kita amalkan dengan baik, ya kita menjadi bertakwa, dan kalau bertakwa dibukakan pintu langit dan pintu bumi. Artinya sejahtera. Sejahtera bukan hanya dalam hal material, tapi juga fisik, spiritual, emosional. Ya. Itu kawan-kawan. Ini kita ada Al-Quran yang membina, yang menggait, tapi kok kita menjadi bangsa, umat yang tertinggal sekarang ini. Kayaknya dicabik-cabik oleh Israel. Kita tidak terbelalak mata kita semua. Kita tidak bisa melawan. Udah sering terjadi, pernah juga hulagukan itu, ya. Pasukan Mongol kita juga diluluh lantakan waktu itu. Ya. Ini terjadi lagi. Dan menurut prediksi bukan hanya Gaza, bukan hanya Palestina, nanti bisa jadi ke negara Islam lain. Karena ya seluruh wilayah Arab itu selalu ada orang Yahudi di waktu yang lalu. Ketika Nabi pindah ke Madinah, itu banyak komunitas Yahudi. Jadi mereka juga mengklaim itu. Madinah akan ditaklukkan juga. Nah, itu ya, ini akibat apa? Karena kita tidak menguasai rukun Islam yang sesungguhnya. Ya. Itu. Yang makna terdalamnya itu ya. Itu. Oke kawan-kawan, waktu ini sudah lewat. Anda saya lihat punya kuliah lagi sekarang ini. Ya, jam 9.45 ya. Ini sudah korupsi waktu sedikit untuk kebaikan. Demikian ya, kita berdoa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Sama Pak Vita, Pak Zahra, Iwan, Rizal. Selamat belajar ya. Amin. Belajar Prof. nilai-nilainya itu ribuan kali lipat bulan Ramadan. Oke, kita berpisah dan ketemu minggu depan.